Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal unboxing, yaitu dari sini sih udah kelihatan ya, kelihatannya lebar dan juga besar, yaitu dari Realme Pad Mini yang akhirnya Realme ini memutuskan buat padnya ini masuk di Indonesia, yang bakal launchnya itu di tanggal 18 Agustus di Shopee kalau nggak salah ya. Saya lihatnya di situ dan ini baru bisa dijual di 18 Agustus. Nah, kira-kira dari Realme Pad Mini ini bakal kayak gimana sih bentukan dan juga spesifikasinya? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Let's go! Ya, langsung aja di sini kita bakal nilai dulu dari kotaknya ya. Seperti biasa, kita bakal nilai dari cover awalannya ini, yang dimana di sini udah kelihatan ya, di sini warna abu-abu atau hitam, abu-abu kehitam-hitaman gitu. Di sini udah kelihatan look awal dari Realme Pad Mini ini. Di bagian awalnya udah langsung ditunjukin covernya. Lanjut, di bagian kirinya ini ada tulisan Realme Pad Mini dan biasa aja. Dan di bagian kanan juga di sini sama, ada tulisan Realme Pad Mini. Jadi kanan kiri sama, di atasnya ini ada logo Realme-nya, dan lanjut di bagian bawahnya juga ada logo Realme-nya juga. Jadi kalau dari kotaknya ini kelihatan simple ya, dari Realme Pad ini cuma ada tulisan dan juga langsung tunjukin ke gambarnya aja. Dan di sini ada point selling dari Realme Pad Mini. Dari Realme Pad Mini sendiri point sellingnya di sini ada 6, yaitu ada ultra slim design yang harusnya ini udah tipis dan juga udah enak banget lah. Dan ada 8,7 inch large display dan baterainya sendiri dapat di 6400 mAh. Dan di sini juga udah kebaca ya, kita dapat chipsetnya powerful Unisoc T616 prosesor, yang dimana buat T616 ini mirip sama Realme C35. Jadi kalau main game sih harusnya udah oke ya dari Realme Pad Mini ini. Dan di sini buat kapasitas charge sendiri dapat di 18 watt quick charge, yang udah lumayan cukup kenceng ya buat standar HP. Kalau misalkan HP 18 watt itu udah enak lah, udah cukup banget. Tapi buat pad ini juga udah oke kok dari 18 watt quick charge-nya ini. Dan yang terakhir yaitu dari Realme UI 4 Pad, yang nanti juga bakal kita lihat juga buat Realme UI 4 Pad ini bakal kayak gimana, apa kayak Realme pada umumnya dan lain-lain, kita tidak tahu. Nah, lanjut di bagian belakang bawahnya di sini ada IMEI, dan juga di sini. Di sini kita dapat variannya warna abu-abu dan juga RAM 3, dan ROM-nya sendiri dapat di 32 GB ya. Jadi di sini bakal langsung aja kita buka. Nah, langsung aja di sini kita buka, dan isinya kira-kira apa aja sih dari Realme Pad Mini ini. Ini agak kencang ya, jadi harus hati-hati. Dan rasa kotaknya sendiri ini berat, lumayan berat. Dan di sini kita langsung disuguhin dari Realme Pad Mini ini, yang jelas-jelas ini bakal kita pinggirin dulu. Ini minggir, pelan-pelan. Nah, di sini kita dapat 3 bagian ya kalau dilihat-lihat. Langsung aja di bagian pertama ini kita dapat apa? Kotak pertama. Di sini ternyata kita dapat SIM ejector, yang dimana di bawah banget ya kelihatannya ya. Jadi langsung aja di kotak pertama di sini sih rasanya berat ya. Rasanya kayak gacha gitu. Gacha kita dapat apa? Nah, kita dapat charger dari Realme Pad ini. Nah, buat charger sendiri ini jelas-jelas dapat di 18 watt ya, sesuai sama yang ada di point sellingnya. Dan buat USB-nya sendiri di sini udah kelihatan dapat USB Type C. Jadi ini kita beresin dulu dan langsung pindah ke kotak selanjutnya. Yup, di kotak ternyata ini kotaknya cuma ada 2 ya guys ya. Ini ternyata cuma hiasan aja, jadi isinya kopong sisanya ya. Dan di sini ada Realme Pad Mini panduan penggunanya. Ya, kita nggak dapat dari kartu garansi dari Realme Pad ini ya. Jadi ya udahlah, atau mungkin langsung di bagian sini ada kartu garansinya. Ya, kita di sini nggak dapat kartu garansinya, tapi it's okay. Ya, jadi langsung aja kita beresin kotaknya ini dan langsung fokus ke Realme Pad Mini ini ya. Nah, dan ini langsung aja ya, dari di sini udah kelihatan ya dari desain dari Realme Pad Mini ini. Dan langsung kita buka aja ini nih bagian satisfyingnya, buka produk baru anjay. Nah, dan ini adalah tampilan dari Realme Pad Mini. Ini kita copot dulu. Akhirnya kita melihat dari wujud dari Realme Pad Mini ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penampilannya sih ya, buat Realme Pad Mini ini kesannya premium dan juga mewah sih menurut saya pribadi ya. Apalagi buat
untuk desainnya ini yang udah anti gores dan juga anti sidik jari, nggak bakal ninggalin sidik jari di bagian bodi belakangnya ini. Dan kesannya juga ini kesannya premium gitu kalau saya lihat pribadi ya. Dan ini warnanya abu-abu, saya hampir kira ini warnanya pink karena ada pantulan cahayanya. Warnanya abu-abu juga kesannya premium banget dari segi desain Realme Pad Mini ini. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat, di sini dapat single kamera dan di sini tulisannya 8.0 megapiksel ya kalau misalnya kalian lihat. Ya kalau misalnya kalian lihat sekilas ini ngiranya pasti 80 megapiksel. Tapi di sini sebenarnya ada 8 titiknya itu, 8.0 megapiksel AI kamera. Ya mungkin dari bodinya segitu aja ya. Langsung kita bakal bahas di bagian perintilannya. Ya di bagian kanannya ini ada tombol power on off dan juga ada yang namanya tombol volume up dan juga volume down-nya ini. Dan ini sih kelihatannya belum ada side fingerprint-nya ya. Atau mungkin pakai fingerprint di dalamnya, saya juga kurang tahu. Jadi nanti bakal kita cek juga ya. Dan di bagian bawahnya ini kalau kalian perhatiin di sini ada lubang speaker dan juga ada USB Type C buat charge-nya, dan di sini ada mikrofonnya juga. Lanjut di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya juga ini ada lubang speaker. Jadi udah di kanan kiri udah stereo mode ya buat audionya sendiri. Dan di sini kita dapat audio jack. Dan di bagian kirinya ada SIM tray-nya ya, ada SIM ejector-nya, ada buat nano SIM dan sebagainya, dan memorinya juga. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Realme Pad Mini yang dimana kalau misalkan dilihat ya dari tampilan awalnya ini, mungkin kalian juga udah bisa lihat. Di sini ada YouTube Kids dan juga ada Kids Space. Mungkin buat Realme Pad Mini ini emang ditujukan buat anak-anak juga udah oke. Oh iya, buat lebar layarnya sendiri dapat di 8,7 inch IPS LCD ya. Ini udah dapat di IPS LCD buat Realme Pad Mini ini. Dan kalau misalkan dibilang ya, buat rata-rata pad ini rata-rata pakainya TFT layarnya ya. Jadi buat Realme Pad Mini ini dia dapat IPS LCD ini udah bagus banget. Apalagi kalau misalkan kalian tahu harganya ya, karena saya sendiri juga bakal saya spill harganya, atau mungkin tebak-tebakan juga ya kira-kira harganya berapa sih buat Realme Pad Mini ini. Ini udah pakai layarnya IPS LCD, udah bisa dibilang termasuk ini bagus banget. Jadi mungkin kalian kalau misalkan yang mau ngincer Realme Pad Mini ini ditunggu aja di tanggal 18 Agustus 2022. Dan di sini udah kelihatan ya buat Unisoc-nya sendiri, buat chipsetnya sendiri udah pakai Unisoc Tiger T616 yang dimana udah saya bilang tadi di awal ya, mirip sama Realme C35 yang dimana kalau misalkan main game PUBG sendiri dia udah dapet di resolusi SD high. Cuma nggak tahu deh kalau di tablet bakal kayak gimana ya. Kalau itu kan di HP, kalau ini di tablet. Di sini RAM-nya dapet di 3 GB, ternyata nggak ada extended RAM-nya, dan device storage-nya sendiri dapat di 32 GB. Dan misalkan dilihat dari security-nya sendiri, di sini di security-nya juga dia belum ada yang namanya side fingerprint. Jadi pakainya face unlock atau screen lock kayak gitu ya. Jadi udah oke-oke aja dari Realme Pad Mini ini. Jadi langsung aja kita bakal bahas di bagian kameranya. Nah, buat kameranya sendiri, ini kamera belakangnya ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana. Nah, kalau misalnya dilihat dari kameranya sendiri, di sini udah kelihatan ya. Buat kameranya sendiri ini 8 megapiksel ya, bisa dibilang kecil sih buat di kelas pad ya. Tapi ya buat kamera belakang nggak terlalu dipeduliin. Dan buat resolusi videonya sendiri, kalau di kamera belakang dia dapat di settingan 1080 30 fps aja ya. Jadi belum ada yang 60 fps, jadi udah oke-oke aja lah. Tapi sayangnya di sini 8 megapiksel tuh agak kurang aja gitu rasanya. Kalian bisa lihat sendiri gimana tampilannya. Buat kamera depannya sendiri, nah di sini kalian mungkin udah bisa lihat ya di kamera depannya. Kamera depannya ini dia 5 megapiksel, dan kalau misalkan buat video dia bisa nggak ya? Oh, dia bisa. Dan buat resolusinya sendiri dia dapat di 720 30 fps aja. Jadi belum sampai ke 1080. Mungkin kalian buat Zoom meeting atau menonton film ini udah oke banget ya buat Realme Pad Mini ini. Apalagi buat speakernya ini yang udah di kanan kiri, jadi buat main game atau nonton film udah kece banget lah, udah nyaman banget ya. IPS LCD di Realme Pad Mini itu udah oke banget ya. Apalagi baterainya yang dapat di 6400 mAh, terbilang cukup gede ya. Ya standar lah buat di kelas pad ya. Dan juga kapasitas charge-nya dapat di 18 watt. Dan menurut kalian harganya
berapa final nih? Kira-kira menurut kalian harganya berapa dari body yang kayak gini? Coba komen di bawah. Ini sih kalau saya prediksi di harga 2 jutaan sampai 3 jutaan ya. Ya paling mahal 2,999 lah menurut saya pribadi. Karena storage-nya sendiri dapat di 3/32 GB. Menurut kalian harganya berapa? Coba komen di bawah. Tebak-tebakan, kita tebak harga Realme Pad Mini ini. Harusnya sih ini masuknya di 2 jutaan atau yang paling mahalnya sendiri di 3 jutaan. Coba di komen di bawah menurut kalian Realme Pad Mini ini worth it nggak sih buat dibeli dengan spesifikasi yang seperti tadi. So mungkin segitu aja kesimpulannya sih, menurut saya buat Realme Pad Mini ini masuk ke Indonesia udah bagus banget. Apalagi di kelas pad itu bisa dibilang lumayan mahal ya di kelas pad, apalagi iPad maupun Samsung dan lain-lainnya. Dan ini adalah versi yang termurah kalau saya bilang ya buat Realme Pad Mini ini. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.